2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang mengenal SS7, Sigtran, dan mobile switching. Perkenalkan, nama saya Putri Masifika Hari dengan NIM 1101223171, ditemani dengan teman saya, Vidya Lailatul Fuadia dengan NIM 110122323275, dan Siti Aisyah Husnul Hatimah Putri dengan NIM 110122331100. Yang pertama, SS7 atau Signaling System nomor 7. Apa itu SS7? SS7 adalah arsitektur persinyalan telekomunikasi yang secara tradisional digunakan untuk mengatur dan menghancurkan panggilan telepon. Ini memiliki tumpukan protokol yang kuat yang menggunakan sinyal out of band untuk berkomunikasi antara elemen-elemen jaringan telepon beralih publik atau PSTN. Adapun karakteristik dari SS7 yaitu pertama, telah teroptimasi untuk jaringan telekomunikasi digital menggunakan kanal 64 kbps. Kedua, dirancang untuk dapat mengakomodasi fungsi call control, remote control, manajemen, dan pemeliharaan jaringan. Yang ketiga, keandalan dalam hal keturutan data yang dikirim tanpa loss maupun duplikasi. Yang keempat, dapat diimplementasikan pada jaringan analog dengan kecepatan kurang dari 64 kbps. Dan yang terakhir, dapat pula digunakan untuk link terestrial point-to-point dan satelit. Jaringan SS7 terpisah dari network voice yang telah disupportnya, di mana SS7 terdiri dari beberapa node atau signaling point yang nantinya akan menyediakan fungsi-fungsi yang spesifik. Pada signaling network, terdiri dari 3 node utama yaitu service switching point, signal control point, dan signal transfer point. Ketiga node-node utama tersebut pada umumnya terhubung point-to-point dengan bit rate 56 kbps. Data dilewatkan melalui jaringan tersebut dengan teknologi packet switching. Ketiga node tersebut harus mampu create, receive, dan merespon SS7 message. Saat pertama kali, SSP merupakan sebuah digital switches yang menyediakan akses voice dan call routing. SSP ini sudah dilengkapi dengan hardware, interface, dan software yang berhubungan dengan aplikasi SS7. Selanjutnya ada Sigtran atau Signaling Transport. Apa itu Sigtran? Sigtran atau Signaling Transport merupakan standar Internet Engineering Task Force atau IETF untuk mentransmisikan signaling public switch telephone network atau PSTN, yaitu signaling system 7 atau SS7 melalui jaringan IP. SGTP support transport node to node untuk SS7 atau ISDN traffic antara signaling gateway atau SG atau media gateway atau MG dan media gateway controller atau MGC. Berikut adalah 5 komponen Sigtran. Yang pertama, MGC atau Media Gateway Controller. Ini bertanggung jawab untuk menengahi call control antara SG dan MG dan mengontrol akses dari IP ke IP dunia ke atau dari PSTN. Yang kedua, SG atau Signaling Gateway. Ini bertanggung jawab untuk interfacing ke jaringan SS7 dan sinyal lewat pesan ke node IP. Yang ketiga, MG atau Media Gateway. Bertanggung jawab untuk suara packetization lalu lintas dan mengirimkan lalu lintas ke arah tujuan. Lalu yang keempat ada IP SCP, yaitu sebuah IP Enabled Service Control Point atau SCP. Ini sepenuhnya ada di dalam jaringan IP tetapi diakses dari jaringan SS7. Lalu yang kelima ada IP Phone Generic yang disebut sebagai terminal. Interface yang berkaitan dengan transportasi mencakup isyarat 5G untuk MGC.
dan SG untuk SG. Signaling transportasi berpotensi diterapkan pada MGC untuk MGC atau MG untuk antarmuka MGC juga, tergantung pada persyaratan untuk pengangkutan protokol signaling yang terkait. Untuk SS7 networking dengan SCN dikendalikan jaringan, DC mengakhiri SS7 link dan memindahkan sinyal informasi ke MGC menggunakan transportasi signaling. DMG mengakhiri interswitch control bagasi dan bagasi berdasarkan sinyal kontrol yang diterima oleh MGC. Untuk interworking dengan PSTN atau Public Switch Telephone Network, jaringan IP perlu ditransportasi seperti Q931 signaling SS7 ISQT atau pesan antara node IP seperti signaling gateway dan media gateway controller atau media gateway. Selanjutnya, mobile switching, circuit switch, and soft switch. Apa itu mobile switching? Mobile switching adalah cara yang mengarahkan data atau informasi digital apapun ke jaringan Anda hingga titik akhir. Mobile switching merupakan mekanisme paling penting yang bertukar informasi antara jaringan yang berbeda atau komputer yang berbeda. Circuit switch. Circuit switch adalah metode switching di mana jalur ujung ke ujung dibuat antara dua stasiun dalam jaringan sebelum memulai transfer data. Circuit switching memiliki 3 fase. Yang pertama, pembentukan sirkuit, mentransfer data, dan memutuskan sirkuit. Metode saklar sirkuit memiliki kecepatan data tetap dan keduanya perlu beroperasi pada kecepatan tetap ini. Circuit switching merupakan metode komunikasi data yang paling sederhana, di mana koneksi fisik khusus dibuat antara dua pengirim dan penerima individual. Untuk membuat koneksi khusus ini, sekumpulan saklar dihubungkan dengan tautan fisik. Circuit switch. Pada gambar di bawah ini, 3 kondisi terhubung dengan 3 PC desktop di sisi kanan dengan tautan fisik, tergantung pada 4 pengalihan sirkuit. Jika sirkuit tidak digunakan, mereka harus dihubungkan dengan koneksi point-to-point, di mana peran banyak jalur khusus yang tidak hanya akan meningkatkan biaya koneksi, tapi juga meningkatkan kompleksitas sistem. Keuntungannya yaitu kecepatan data ditetapkan dan berdedikasi, ada jalur peruteran transmisi khusus, penundaan transmisi data diabaikan. Kekurangannya yaitu baik saluran komunikasi bebas atau sibuk, membutuhkan lebih banyak bandwidth dan transmisi berkelanjutan, sangat tidak efisien saat memanfaatkan sumber daya sistem, butuh banyak waktu selama pembentukan tautan fisik antara pengiriman dan penerima. Selanjutnya, soft switch. Soft switch adalah entitas berbagai software yang menjadikan fungsi kontrol panggilan pada jaringan IP atau Internet Protocol. Soft switch diperkenalkan dan dikembangkan oleh IST atau International Soft Switch Consortium. Soft switch identik dengan sebuah alat yang dapat menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan Public Switch Telephone Network atau PSTN, serta internet yang berbasis IP, TV, kabel, atau smart TV hingga jaringan seluler. Soft switch merupakan sistem telekomunikasi masa depan yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya dengan memberikan layanan triple play sekaligus. Layanan ini mungkin hanya dapat dilakukan dengan jaringan yang maju seperti teknologi berbasis IP yang sudah dijelaskan sebelumnya. Cara kerja soft switch. Soft switch, customer gateway, dan IP telepon mengirimkan sinyal satu sama lain dalam jaringan paket dengan menggunakan protokol telepon seperti H323 dan juga FIP. Berikutnya, sinyal yang diterima soft switch akan mengidentifikasi panggilan masuk yang berasal dari PSTN atau jaringan IP. Jika pihak yang akan dipanggil menggunakan IP, maka soft switch akan menginstruksikan customer
customer gateway sumber, dan customer gateway tujuan untuk membuat rute secara langsung yang masih dalam jaringan LAN, MAN, dan WAN. Bila yang dipanggil menggunakan jaringan PSTN, maka soft switch akan menginstruksikan originating customer gateway untuk membuat rute menuju media gateway yang berhubungan antara lokal dengan central trunk dan MG bekerja seiring dengan SG. Dari beberapa contoh, salah satu contoh implementasi soft switch yaitu VoIP atau telepon melalui internet. Selanjutnya ada komponen soft switch. Pertama, gateway controller GC berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain. Kedua, signaling gateway atau SG, suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari MGC. SG hanya menangani persinyalan SS7. Ketiga, media gateway NG berfungsi sebagai elemen transport untuk merutakan trafik dalam jaringan soft switch dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda. Keempat, feature server menggunakan sumber daya dan layanan yang terkait dengan komponen yang lain pada soft switch tersebut. Kelima, media server fungsinya yakni untuk memperkaya soft switch dengan kemampuan media. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.